Halo sobat anime, udah pada daftar prakerja belum? Lumayan ini giveaway dari pemerintah. Dalam video kali ini Bang Jack bahas manhwa lagi nih, Magic Emperor part kedua. Satu hari langsung 2 episode kita kejar tayang. Oke, langsung aja yuk kita gas. Part kedua dimulai dari chapter 9. Yivan langsung menyerang kepala keluarga Fang dengan menggunakan sihir yang memicu sebuah ledakan yang cukup kuat. Terlihat serangan tersebut dapat dihindari oleh kepala keluarga Fang. Ternyata serangan itu pun tidak sepenuhnya berhasil ia hindari. Terlihat ada bercak darah yang keluar dari tubuh Pak Tua ini. Dan tidak sampai di sana saja, ternyata serangan Ivan pun juga mengincar anak laki-lakinya. Dan kini Ivan pun mendapatkan sebuah atau dapat mengendalikan kehidupan anak laki-lakinya. Mati nggak nih? Mati nggak nih katanya kan. Pak tua ini pun sadar kalau kehidupan anak laki-lakinya pun terancam. Ia pun meminta Ivan untuk menghentikannya sebelum keadaan semakin memburuk. Badas nih. Ivan pun dengan balas ia pun pergi meninggalkan mereka sembari memberikan sebuah peringatan keras kepada mereka semua. Tapi si Jalang ini pun tidak terima, padahal udah 2 kali dia kena tabok. Tapi masih songong juga dia nih. Ia pun bersumpah akan membalas tindakan dari keluarga Luo karena telah menghina salah satu dari 7 keluarga kaisar. Anak pejabat sepertinya ini, hati-hati nih anak pejabat nih. Setelah kejadian itu, keluarga Luo dan Yivan mereka pergi menuju pavilion keluarga Qianlong. Dan tentunya saja setibanya mereka di sana, mereka berhadapan dengan para penjaga. Para penjaga ini pun tidak mengizinkan mereka untuk bertemu tuannya karena penampilan dari kelompok Yivan sangat tidak layak. Lebih tepatnya kayak penampilan gembel gitu kan. Dari komik ini kita dapat belajar kalau mau dihargai jadi kaya. Kalau gembel dihina-hina, bangsat emang. Mendengar hinaan itu membuat Ivan sedikit emosi. Ia pun mengeluarkan auranya untuk menekan para penjaga. Dari dalam kediaman terdengar suara Tuan Putri keluarga Qianlong. Tuan Putri nih. Ia pun mengatakan kepada para penjaga untuk tidak seharusnya berbuat seperti itu terhadap tamu. Ini Tuan Putri yang cantik, hati dan tidak sombong. Gadis cantik ini pun menanyakan apa tujuan Yivan dan keluarganya menemui keluarga Qianlong. Yivan pun memberi jawaban kalau ia bersama tuannya untuk melakukan bisnis di keluarga Qianlong. Di dalam sana, Ivan pun menawarkan sebuah gulungan suci. Dan gadis cantik ini pun memberikan sebuah tawaran sekitar 100.000. Dengan lugas, Ivan pun menolaknya. Are you fucking kidding me? Masa cuma 100.000? Negosiasi mereka pun terjadi cukup alot yang membuat gadis ini nih harus memanggil pamannya untuk melakukan negosiasi lebih lanjut. Tidak lama setelahnya, pamannya pun datang yang bernama Shen Yang Longjiu. Aduh, ribet juga nih. Atau bahasa kerennya God Ace Dragonine. Wah, ini baru keren nih. Ia pun menawar gulungan itu seharga 1,8 juta. Ivan yang mendengar itu pun kesal karena 1,8 juta cuma cukup buat beli Poco M3. Di sana, Ivan pun menawar dengan harga 10 juta karena ia mau beli iPhone. Ivan tahu kalau si kakek tua ini tidak memiliki uang, jadi ia meminta uang 1 juta sebagai DP dan sisanya dapat dicicil menggunakan home credit. Tidak. Sisa hutangnya pun akan dibayarkan dengan menggunakan jasa keamanan untuk melindungi keluarga Luo. Keesokan harinya, Ivan yang sedang semedi tiba-tiba didatangi dari keluarga Jalang yang ia tabok sebelumnya. Keluarga Jalang ini pun di-backing oleh salah satu murid dari perguruan tinggi negeri yang ada di kota itu. Anak ITB nih, hati-hati nih. Ivan pun yang melihat kalau ada anak magang nyari ribut, ia pun memutuskan untuk maju dan baku hantam 1 lawan 1. Badas nih.
Tiba-tiba anak magang ini pun langsung menyerang dengan menggunakan jurus cakar kucing. Di sana Ivan pun dapat menghindarinya walaupun pipi mulusnya harus tergores sedikit, wes. Jadi Kang Codet ya nih. Melihat pipinya bercodet, kini Ivan pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan terjadilah bentrokan ki antara mereka yang membuat anak magang ini mengeluarkan darah. Waduh, keluar darah nih. Melihat itu, anak magang ini pun menjadi kesal dan kini ia kembali menyerang. Serangannya pun tepat mengenai dada bagian kiri dari Ivan yang membuatnya harus memuntahkan darah segar. Darah segar, darah segar, darah segar. Ivan yang sudah tergopoh-gopoh akan dieksekusi oleh anak magang itu. Saat sebelum serangan itu tiba, lengan anak magang ini pun dihentikan oleh seseorang yang merupakan pengawal yang dikirimkan oleh keluarga Qianlong. Waduh. Di sana mereka berbicara kenapa keluarga Qianlong menghentikan keributan ini. Sebelum pembicaraan mereka selesai, ia sudah dicolok oleh Ivan dari belakang. Waduh, kemarin dia dicolok, sekarang dia mencolok. Yang membuatnya akhirnya tewas. Wes, kasian juga nih anak magang nih, datang-datang langsung mati nih. Hal ini pun membuat kepala keluarga Qianlong menjadi pening. Kok pening? Ya, karena Ivan secara tidak langsung mengadu domba antara keluarga Qianlong dengan keluarga inti dari si Zalang itu. Wes, cerdas sekali ya. Dia mengadu domba saudara-saudara. Setelah kejadian itu, Ivan pun memutuskan untuk melakukan meditasi untuk menyembuhkan kembali dirinya. Ia pun melakukan jutsu untuk memanggil Baby Blood. Baby Blood ini sejenis kunyang kalau di tempat kita kan. Kunyang ini pun berkeliling kota untuk mengisap darah para perawan muda. Perawan tua lewat. Skip. Kunyang ini pun sedang patroli dan mencari darah perawan. Lalu ia pun merasakan ada ki yang cukup kuat yang berasal dari para tetua. Para tetua ini sedang melakukan pembicaraan tentang kejadian yang terjadi tadi sore dan kemungkinan konspirasi yang terjadi. Waduh. Ivan dalam mode kunyangnya pun ia mengintip-intip pembicaraan itu dan tentu saja tetua botak ini pun tahu kalau ia sedang diintip. Ia pun menembak Ivan yang sedang dalam mode kunyang dengan kekuatan ki-nya. Tapi beruntung saja ia dapat menghindarinya. Soalnya kalau Ivan mati dalam mode kunyang, maka tubuh utamanya pun bakal mati. Ngeri juga nih. Keesokan harinya, Ivan pun pergi menuju kediaman Qianlong. Kali ini ia mendapatkan sebuah pelayanan yang cukup ramah. Gak tahu ya kalau MC kita nih kaya kan, jadi baik gitu. Memang sifat manusia. Maksat. Di sana ia kembali bertemu dengan gadis cantik ini. Waduh, bungkus juga nih lama-lama nih. Namun kali ini ia pun diabaikan oleh gadis tersebut karena Ivan sudah membuat keributan. Di belakangnya tiba-tiba muncul tetua keluarga Qianlong dengan muridnya. Di sana Ivan meminta sebuah rumah untuk tuan putrinya, yaitu keluarga Luo, dan memberikan sedikit informasi kalau keluarga Qianlong sedang diincar oleh tetua botak yang ia temui dalam mode kunyang itu. Mendengar itu, tetua Qianlong pun sangat terkejut. Ia bahkan sangat marah karena tetua botak itulah yang membuat mata sebelahnya picek. Setelah memberitahu informasi itu, Ivan pun dan rekannya kembali pulang. Kali ini, keluarga Luo akhirnya mendapatkan kediaman yang cukup nyaman dengan para kang satpam yang standby 24 jam. Wih, nyaman nih. Tak lama setelahnya, datanglah gadis cantik ini lagi. Aduh, ini datang-datang terus nih. Wah, bungkus juga nih. Dia pun datang bersama rekannya. Mereka berbicara tentang kenaifan Ivan yang ingin membuat keluarga Luo mendapatkan atau menjadi sebuah keluarga besar beberapa tahun mendatang. Mendengar itu, Ivan pun menjadi kesal. Ia meminta 10 batu spirit dan melompat ke atas rumah. Dari atas sana, ia membuat sebuah gekai untuk melindungi kediaman ini dan membuat orang-orang yang ada di sekitar pun menjadi panik. Kepala keluarga Qianlong yang melihat itu, ia pun langsung pergi menuju kediaman Luo dan ia meminta sebuah pertemuan untuk berbicara dengan Ivan. Di sana mereka membicarakan tentang sesuatu
dan meminta Ivan untuk bekerja untuk keluarga Qianlong. Dan tentunya ia akan memberikan posisi yang menarik untuk Ivan. Tetapi Ivan pun harus menolaknya dengan tegas karena ia telah kena sihir yang tidak dapat jauh-jauh dari tuannya. Pada malam harinya, ia pun kembali ke dalam mode kunyangnya. Ia memangsa para gadis-gadis, nih. Namun saat ia sedang berkeliling, ia melihat seorang yang sedang intip-intip. Ivan yang kepo, ia pun mengikuti kemana Kang Intip ini pergi, sampai ia menemukan sebuah persembunyian dari Kang Intip. Ternyata Kang Intip merupakan gadis imut. Aduh, apakah ini Harem baru lagi nih? Juga nih. Dan selesailah part 2 kita di sini, dan kita akan melanjutkannya di part ketiga yang dimulai dari chapter 16. Kritik dan saran tolong dihajar di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.